ngerti ngomongnya ya. Ya udah, bilang aja Bunda, ayam ayah hilang. Aduh, alamat kita semua kena omel nih. Kan pada tahu, Mbak Belu kalau ngomel udah kayak orang nge-rap satu album. Ya udah, Meme aja yang ngomong. Semangat. Ayah, bangun ayah. Ayah masih ngantuk, Mei. Ayah bangun sebentar. Ada apa sih, Mei, emangnya? Ayam ayah hilang. Ya udah, nanti kita beli lagi yang baru. Alhamdulillah, ayah gak marah, ayamnya hilang. Coba, memang ngomong apa? Ngomong apa? Ayam ayah hilang. Apa lu pada tutup kuping? Ada petasan emangnya? Takut Kanda teriak. Lu pasti bohongin gua kan? Lu bercanda kan sama gua kan? Lu kagak ngerjain gua kan? Jangan-jangan lu ngeprank gua nih. Kayak di Yusuf. Lu pasti ada kamera nih ya. Lu jangan bohong ya. Lu pasti bohongin gua kan? Di mana? Pasti masih ada kan si Jengger di kandang masnya? Jawab dong. Jawab dong. Ayam Kanda beneran hilang. Mana sih? Ikutin. Bóng sinh xả, bóng phẳng tak sung. Maksudnya? Boleh tahu namanya? Aku Sylvia. Nama saya Tika. Polisi của tôi cả sáu bóng chết của tôi chỉ đâu bóng polisi. Oh, maksudnya apa kalian berdua udah punya pacar? Belum. Stop enggak? Kenapa ayam ayam si Jengger bisa hilang? Jengger hilang? Saya malah baru tahu. Bagaimana sih? Kerajaan ini kan banyak orang. Masa kagak ada yang ngeliat si Jengger keluar dari kandangnya? Siapa yang berkhianat di kerajaan ini? Kamu yang berkhianat? Pai. Bukan Raja, maksudnya dia angkat tangan itu dia mau mengatakan sesuatu. Polisi跟打polisi polisi kumpat. Kata tipuan, ayam raja udah dihipnotis dari jauh dan kandangnya dibuka dengan kekuatan sihir. Itu kagak mungkin. Tuh ayam pan ada penjaganya di kandang. Masa penjaganya kagak ngeliat tuh ayam keluar dari kandangnya? Ayah, apa ya nggak curiga sama mereka berdua? Jangan-jangan mereka yang ambil ayam itu. Hah? Maksud Putri nuduh dia? Kok aku? Lu berdua salep. Tapi bener juga kata putri saya. Sebelum kamu bawa tukang bakmi ini ke sini ya, tuh ayamnya Raja baik-baik aja. Dia setiap hari bernyanyi, menari dengan indah, bermain Instagram, bikin story sama temen-temennya. Semenjak kamu bawa dia ke sini, tuh ayam Raja jadi hilang. Siapa yang ambil? Permaisuri jangan nuduh sembarangan ya. Buang sampah aja nggak boleh sembarangan, apalagi nuduh. Udah, tutup mulutmu. Apa jadi saya yang suruh tutup mulut? Pokoknya ayah kagak mau tahu ya. Si Jengger itu harus ketemu. Dia itu akan bertanding antar negara dengan ayam-ayam dari negara lain. Maaf Ja, jangan terlalu depan, kan ada kamera. Ngapain infotainment di sini? Usir! Pokoknya ayah kagak mau tahu ya. Ayam ayah harus segera ditemukan. Kalau tidak... Dada ayah sakit. Dada. Maksudnya dada ayah sakit. Raja kena stroke. Bibirnya minyan. Tolongin aja, jangan aja loh. Tolongin. Ganda. Ayamku. Aduh, gimana nih Putri? Tenang Bunda. Ayammu kok kehilangan ayamnya sampai stroke begini. Dulu waktu kamu ngilang di pasar malam, dia malah biasa aja loh. Malah dia ngomong, udah ntar kalau lapar juga balik sendiri, begitu. Apa? Berarti ayam tuh lebih harga daripada aku. Bener kata Bunda. Jangan dioyak-oyak, ntar tulang ayah rontok. Permaisuri, Tabib sudah datang.
Tapi mukanya kayak pelawak. Iya, pelawak zaman dulu. Betul itu, Neng. Iya, namun sekarang saya udah pindah jalur. Ya, sekarang lagi musim aplikasi begitu. Ini gimana, jadi diobatin? Jadi dong, masa nggak jadi, orang udah nungguin. Jadi ceritanya begini nih Tabib ya. Jadi ayamnya hilang, terus dia tiba-tiba kena stroke begini. Cuma gara-gara ayam? Iya. Boleh saya obatin? Ajak main gaple. Obatin Iya. dong. Sabar. Nggak usah ngeledek saya tahu. Kayak miripin bibir, saya tahu. Nggak usah nyinggung saya punya perasaan. Bukannya meledek, ini emang begini kan bawaan stroke. Oh. Bentar ya. Gatel dia. Nyambung. Gak tahu, belum gua apa-apain. Belum. Emang muka gua serem? Kagak. Itu apa nutup muka? Itu hawa aja dari Ini mungkin Tabib. kekuatan kali ya, kekuatan Tabib kali ya. Oh iya, gua bau, lupa. Iya. Berat apaan? Berat apanya? Po Umi, kok nggak jualan, Po? Lagi males aja. Kok males, Po? Udah kaya. Yalah kagak muta aja, jualan. Serius lo dalam bekerja, Po. Karena di luar sana, Po, banyak orang yang serius nyari kerjaan. Nah sekarang kerjaan lo apa? Nganggur, Po. Nah, lo aja deh yang serius cari kerja. Nya sedih ya? Gara-gara ulekannya hilang. Dulu kan sebelum kita punya ulekan ajaib kan, Nek tetap semangat kerja. Ngapain dipikirin apa yang kita dulu nggak punya? Bener sih, sedih Pawas. Bener kata Pawas. Ya Allah, makasih ya. Udah ngasih anak yang bijaksana dan gak nyusahin nyanyi kayak Pawas sama Meme. Yaudah, sekarang Nya mau ke pasar, mau beli cobek sama ulekan baru ya. Assalamualaikum, Po Umi. Waalaikumsalam. Cap. Bawa kado, saya ulang tahun. Gini, Po Umi. Ayah ada kado istimewa buat Po Umi. Lah, Nya kan ulang tahun kan 29 Februari, 4 tahun sekali. Itu pada tahun kehabisan. Nya kok pas lahir, Mimi nggak tahu. Iya, nikah aja kita kagak diundang. Po, ini Po, mukanya Po, kadonya Po. Cobek sama ulekan ayah. Tadi abang yang ngambil cobek sama ulekan ayah. Abang yang nyuruh orang diam-diam malam-malam masuk ke rumah ayah. Ayah aku nuduh abang Dapa yang ngambil ini, Bang. Nyata abang. Hah? Jap, mulutnya nyerocos aja kayak petasan jangwe. Jap, lo jelasin dia. Ayo ngeri digerangkut. Jadi gini, Po Umi. Bang Dapa sama istrinya datang ke rumah Babe Bowo. Mereka mau ngejual cobek sama ulekan entu. Tapi Babe Bowo pernah tahu dari anak-anak kalau entu bendanya Po Umi. Begitu. Mana buktinya kalau Bang Dapa yang nyolong ini? Hah? Ini Po, foto-fotonya kemarin Po, ayam sama Bang Dapa.
Ternyata bener. Encang lu yang ngambil. Ini. Maaf ya. Ayah salah duga. Yaudah deh. Bang Bowo sama Bang Rajib masuk. Ayah bikinin gado-gado spesial buat Bang Bowo. Ayah kagak dibikinin juga? Dibikinin, tapi buat Bang Bowo lebih istimewa. Jadi masuk yuk. Kok ada burung sih? Iya. Ini bukannya burung yang kita temuin di hutan? Iya bener. Ini burungnya. Yang kita obatin habis itu kita lepasin, Pan. Kok masih ada? Iya. Terus si Upik juga kagak ada. Udah kita keluar yuk. Aku di sini, Nek. Hah? Upik? Upik kok ada di mari? Tadi kan kosong. Upik di mana? Bukan nenek dan kakek udah janji. Gak akan ngeliat apa yang Upik lakukan di sini. Gak akan ngeliat apa yang Upik lakukan di sini. Tadi kakek tuh khawatir, takut Upik pingsan karena kecapean dan dari semalam. Tapi kakek bingung nggak ada suara mesin tenun. Makanya kakek masuk. Iya, kita panggilin juga Upik kagak nyaut. Nenek makin khawatir ya. Iya. Maafin ayah ya, Kek. Nek, sebenarnya ayah adalah seekor burung dara. Yang kakek dan nenek selamatkan di hutan. Dan tetangga yang ingin mencuri itu benar ayah yang patok. Bukan ayah tusuk pakai lidi. Jadi Upik burung dara ajaib. Iya, Nek. Aye menenun kain itu dan nyelipin bulu dari tubuh Aye supaya hasilnya berkilau. Dan Aye kerjanya cepat selama Aye masih jadi burung. Jadi ini alasan Upik. Kenapa ya Upik bisa sekecil ini, sekurus ini sekarang? Hah? Iya, Nek. Aye lakukan ini sebagai balas budi pada kakek dan nenek yang telah menyelamatkan nyawa Upik. Tapi Aye harus pergi karena kakek dan nenek udah tahu identitas Upik yang sebenarnya. Upik kagak usah pergi. Kakek sama nenek minta maaf karena udah ngelanggar janji. Gak apa-apa, Kek. Nek, Upik tahu karena kakek dan nenek khawatir. Tapi memang Upik udah gak boleh lagi di sini. Selamat tinggal, Kek. Nek, kain-kain ini lebih dari cukup untuk diberikan pada raja. Upik jangan pergi dong, ninggalin nenek sama kakek.